Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini gue mau cerita lagi tentang berhubungnya sekarang tanggal 7 Maret ini nih, dimana gue mau ceritain momen dimana pas 7 Maret ini gue bersekolah di SMK Putra Negara Jonggol ya. Tepatnya pas gue lulusan 2016 tuh ya. Nah di situ gue punya momen yang gak bisa gue lupain juga sih sebenarnya, momen pas ulang tahun SMK Putra Negara itu, atau biasa dibilangnya terkenalnya gitu IPN 73 ini Jonggol ya. Nah momennya ini dulu pas ulang tahun tuh tepat tanggal 7 itu, emang gue kan belum waktu itu kelas 3 tuh ya, jadi ada ngacarin wah pokoknya IPN kita rayain dah. Gue sih siap-siap aja tuh, oke oke oke, semua berbasis atau tongkrongan warungnya ya di kontekin semua tuh, dikabarin. Nah momen yang gak bisa gue lupain itu yaitu pas gue kejar-kejaran juga sih ya, suasana udah rokes banget tuh, tepatnya di daerah Cilengsi. Nah di situ barbar tuh, semua pada mencar sono sini sono sini. Nah gua tinggal sisa bertiga tuh yang larinya beda arah. Nah yang pertama gua, yang kedua si Boho itu kelas 3. Nah yang kedua ini adik kelas 2 nih, kelas 1, namanya si Peri kalau salah tuh. Nah gua ngumpet di situ, lari ke gang-gang kecil, ke rumah warga ya di sampingnya tuh. Pas gua lari ternyata jalannya buntu tuh. Nah aku bingung, panik juga tuh, gue berdua masih Boho, gimana nih Ho? Katanya kata gue ya udah, kita diam aja, ngumpet dulu di sini. Ngumpet gue tuh di samping tempat sampah tuh. Nah pas ngumpet, nah kita bertiga tuh ya, nggak lama kemudian gue ngerasa aman, gak taunya ada warga yang lihat kita tuh. Wah gue panik dong, dia teriak nih di sini nih. Nah gue bingung tuh mulai kemana, sedangkan jalan di situ buntu. Nah momen yang paling kerennya itu ternyata si Boho, tembok setinggi ada sekitar 3 meter, dia bisa tuh ngelewatin tembok itu tuh. Nah gue kaget, dia udah di atas aja tuh. Gue bingung, gue tinggal berdua tuh di bawah, padahal posisi gue udah di belakang si Boho, tinggal naik juga sih. Nah pas gue lihat ke belakang, ternyata adik kelas gue itu masih ketinggalan di bawah nih. Dia bingung tuh, dia bilang mau gimana nih. Ya udah, gue disitu ambil keputusan, gue aja dah nyerahin diri dah, yang ketangkap yang penting dua pada selamat lah. Nah akhirnya si Perry itu tuh, ada kelas itu tuh, dia naik ke atas tuh. Gue bantuin juga deh ke atas. Udah dia pas di atas dia bilang, gimana? Gue gampang dah pokoknya. Gak lama warga datang sama polisi juga, gue tangkep tuh. Nah mereka lari aman lah ke, katanya sih ke parkiran ini Ramayana tuh. Nah pas di situ gue pasrah aja dah. Udah mana jaket gue ditarik-tarik, untung gak sobek tuh, pokoknya kancingnya seletingnya udah pada gak jelas lah. Dan topi gue juga yang gue pakai udah hilang, gak tahu kemana tuh. Pokoknya itu pas di acara ulang tahun itu emang kacau banget, sampai barbarnya nggak bisa gue lupain sebenarnya. Nggak bisa gue lupainnya yaitu momen pas gue udah ketangkap, gue dibawa ke polsek tuh. Gue kena nggak sendiri, gue ada berdua dari pihak lawannya juga ada tuh, SMK musuh lah pokoknya. Gue di situ ketangkap sendirian, gue ditanya-tanyain sama polisi itu. Ya gue jawab seadanya aja, pokoknya udah pasrah aja pokoknya dah. Udah kuping gue dijepit pakai jepitan terus. Nah pas yang paling gue kaget lagi, ada satu polwan tuh, dia nanya, dia lihat mata gue beler kati. Pas nanya, kamu pakai narkoba apa? Wah gue kaget dong, mana doyan gue narkoba gitu. Sedangkan ya lingkungan gue paling bandel-bandelnya ya paling minum doang. Lah gue jujur di situ, enggak bu, narkoba saya tahu aja enggak.
kamu jujur aja apa saya tes urin. Ya gue pasrah dong, ya tes urin aja bu, ngerasa gue nggak salah kan ya. Lagi ngedesek teh buat tes urin, ya udah gue ayo, ternyata dia cuma ngeghost doang. Pada kenyataannya sih emang gue nggak make narkoba sama sekali, nggak doyan gue kayak gitu yang paling cuman minum doang, udah itu doang. Nah momen yang nggak bisa dilupain itu pas saat waktu udah sore sekitar jam 5 kalau nggak salah tuh ya, polisi itu nyuruh buat telepon orang tua tuh. Nah gue bingung juga kok bawa orang tua ya. Nah pas gue tak pikir-pikir lagi, gue diem tuh. Ternyata pilihan terakhir yaitu harus orang tua. Kalau guru kan udah nggak mungkin. Ya terpaksa lah gue, berhubung apal juga nomor HP orang tua, ya buat telepon bapak gue tuh. Gue telepon bapak gue, dia sedikit kaget sih pas nanya, Pak tolong, ini lagi di polsek suruh kesini. Kaget tuh, wah mampus nih gue, kalau udah abis gue diomel-omelin kalau nggak diapain gitu. Nah untungnya bapak gue sendiri sama abang gue tuh baik tuh, dateng ke polsek sekitar jam 6 kurang lah, sekitar jam 6. Nah di situ gue panik, takut, pokoknya bercampur-campur rasa semua ada di situ dah. Gue bisa pasrah aja, nunduk aja gue. Pas nggak lama, pas baru masuk, bapak gue buka pintu, dia kan pakai topi. Gue disabet-sabetin tuh pakai topi yang dar. Lah gue ya saking harunya juga sih, takut, gue nangis aja di situ, gue nangis. Dia minta maaf kayak gini, bapak sedih banget lah. Bapak gue sampai keluarin air mata juga dikit ya, karena melihat anaknya kelakuannya kayak gini kali, disekolahin, dibiayain bukan buat kayak gini ya, ternyata cuman buat pakai nggak bener gitu. Pokoknya penyesalan yang gue alamin saat itu, pokoknya pasrah udah. Dan momen itu nggak bakal gue lupain sampai sekarang, dan nggak bisa juga sih sebenarnya dilupain. Pokoknya tepat 7 Maret ini nih ulang tahun SMK Putra Negara YPN, pokoknya pasti ada momen lah. Ya buat lo yang alumni YPN pasti tahu lah 7 Maret itu kayak gimana ya. Gue nggak bakal bisa ceritain juga kan ya, cerita kita kan beda-beda gitu, beda tahun ya, beda cerita juga, beda orang gitu. Nah mungkin segitu aja yang bisa gue ceritain pengalaman di 7 Maret ini. Dan buat SMK 7 Maret atau SMK Putra Negara YPN yang sekarang ganti namanya SMK, bukannya SMK sih, Yayasan Priai SMK Putra Negara atau gue lupa tuh ya. Pokoknya itu, semoga makin jaya, muridnya semakin berprestasi, muridnya bisa ngebanggain sekolah, nama sekolah, dan nggak bikin onar lagi. Udah sekian dari saya, dari gua Ateng, alumni 2016. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.